izinkan memanjatkan doa bagi saudara semua yang hadir. Diberkati Tuhan dengan hati yang penuh damai sejahtera. Diberkati sehat walafiat badan raga saudara. Diberkati mudah dan murah rezeki dalam saudara bekerja. Amin saudara? Iya. Yang kedua saya menyampaikan yang hadir ini adalah pribadi-pribadi yang menang atas perjuangan dan tantangan. Karena badai melanda, hujan turun, yang pasti semestinya adalah tidak berangkat. Tapi ternyata walaupun sedikit mepet, semua tetap berangkat ada di sini. Saudara telah menang dari satu batu ujian kesetiaan. Turunnya hujan tidak menghalangi niat saudara untuk berbakti, bersekutu, menyembah Tuhan, bahkan menerima makanan rohani berupa firman-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara, minggu ini Minggu Trinitas. Penghayatan final akan keberadaan Allah, di mana Ia roh, disembah dalam roh, hadir dan berkuasa sebagai yang tidak terbatas. Keberadaan Allah, eksistensinya sebagai Allah yang roh. Kembali dalam penghayatan ketika Yesus naik ke surga, 10 hari berikutnya Roh Kudus dicurahkan. Memenuhi para rasul, disaksikan oleh para saksi, baik itu para murid, pengikut Yesus, yang sudah membangun yakin percaya kepadanya sebagai Tuhan, Allah yang menjelma menjadi manusia, datang untuk menjadi juru selamat, berkorban di atas kayu salib. Semua yang percaya pada waktu itu berhimpun dan menerima kehadiran pencurahan Roh Allah yang kudus, hingga Tuhan Maha Hadir tergenapi, tidak terbatas oleh wadak atau tubuh raga yang fisik ini, tetapi dalam kewibawaan ilahi Allah yang roh itu bisa hadir lintas batas jarak, lintas batas ruang, lintas batas waktu. Untuk itulah Yesus berulang kali menceritakan kepada para murid, menjanjikan kepada para murid, mengajarkan dan menasihati kepada para murid bahwa Ia kembali lebih baik daripada Ia terus bersama dengan para murid. Karena sesudah Ia kembali ke surga, maka Roh Allah, Allah yang adalah Roh, akan hadir di pasal 16 dalam bacaan Injil Yohanes ini tadi. Akan baik ketika Bapak Ibu membaca dari ayat 4 sampai dengan ayat 15. Saya akan kutip salah satu ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, kata Tuhan Yesus. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Turunnya Roh Kudus dijanjikan Yesus dengan memperkenalkan sebagai Parakletos, pribadi yang tidak berwujud tapi bisa hadir menghibur, bisa hadir menolong, bisa hadir memimpin. Itu ayat 7. Lalu ayat yang ke-13, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran. Yesus menyebut Parakletos yang berperan menghibur, memimpin, menolong itu tadi, disebut juga sebagai Roh kebenaran. Di ayat sebelumnya, kehadiran Sang Penghibur itu tadi akan berperan menginsafkan manusia dari dosa, menginsafkan manusia kepada kebenaran, menginsafkan manusia sadar diri bahwa akan adanya hari penghakiman. Itu semua dikerjakan oleh Ruach HaKodes dalam bahasa Ibrani, Roh Allah yang kudus, bukan hanya sebahagian dari
keberadaan atau kekuatan Allah, Roh Kudus itu bukan sebahagian, tetapi Roh Kudus itu adalah kesejatian Allah yang adalah Roh. Jadi menerima kehadiran Roh Kudus sama dengan menerima hadirnya Allah yang tidak lagi dalam wujud penjelmaan fisik raga di dalam tubuh Yesus, tetapi dia sudah hadir dengan eksistensinya sebagai Allah yang kudus, Allah yang ilahi. Masuk bagian berikutnya. Sesuai dengan topik atau tema minggu ini, berhikmat dalam kasih Allah Trinitas. Kita sedang bersanding dengan sesuatu yang debatable di internal kehidupan Kristen, apalagi iman Kristen diperhadapkan dengan keyakinan lain di muka bumi ini. Isu pembicaraan, topik tentang Allah Trinitas, Allah Tritunggal. Ini yang sedang akan kita renungkan. Bagaimana kita dengan hikmat bisa merasa-rasakan pribadi yang tidak berbentuk, berwujud secara fisik itu, kasih dan karyanya, keberadaan dan statusnya, kita kenali, bahkan kita hidupi dengan yakin, tanpa ada keraguan, walau banyak pergunjingan, bahkan serangan-serangan terhadap keberadaan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di mana memahami tiga disebut esa, esa kok tiga adanya. Melalui renungan Minggu Trinitas ini, umat Kristen diangkat kembali, dikokohkan imannya, supaya tidak terganggu, terpiaskan pikirannya, tetapi justru punya pemahaman dan pengenalan yang mendalam bahwa eksistensi Allah kita yang adalah Bapa, Putra, Roh Kudus, ketiganya esa, itu menjadi sebuah kekuatan, itu menjadi sebuah keteladanan dalam hidup bakti kita kepadanya, dalam hidup kita berkarya dengan sesama di tengah jemaat, bahkan di dalam kita bersaksi di tengah dunia ini. Tidak harus menjadi sandungan, tidak harus menjadi pintu jatuh pada keraguan. Karena dituduh Allahnya orang Kristen itu banyak. Pemahaman antara esa dengan eka tidak boleh dicampur, saudaraku. Allah kita Allah yang esa, di dalam keesaannya, ya, Allah yang esa itu dalam bahasa aslinya ehad, bukan hitungan matematis bilangan. Esa itu adalah kekuatan relasional antar pribadi, antar oknum, antar personal. Tetapi tidak bisa dipisahkan karena antar mereka duduk dalam keesaan, yaitu derajat yang tidak berbeda, duduk sebagai derajat ilahi yang sama. Dibedakan dalam ruang karya, Bapa berkarya untuk penciptaan yang tidak ada, dari yang belum ada menjadi ada. Dari suara, logos, firman, bisa berubah menjadi karya dan rupa. Muncul dataran, muncul alam raya atau langit, muncul isi bumi, muncul binatang, muncul tumbuhan, semua dari kekuatan Allah yang adalah Roh itu bersabda, memerintahkan, maka dalam kuasanya sebagai Sang Pencipta semuanya terjadi. Tidak lebih tinggi, satu derajat
ketika manusia menjadi bagian dari ciptaan di tengah alam semesta ini, tetapi tidak sesuai dengan gambar dan rancangannya, manusia itu jatuh ke dalam dosa, tidak akan selamat, upahnya adalah maut. Allah yang menciptakannya hancur hati dengan penuh kasih merancangkan karya penyelamatan kepada ciptaan yang jatuh ke dalam dosa. Untuk menyelamatkan itu diutuslah para nabi, diutuslah para saksi, diutuslah para raja, diutuslah para hakim. Namun tak mengubah keberdosaan manusia tidak berkurang sedikit pun. Hingga akhirnya apa yang dinubuatkan ketika hidup di zaman para raja-raja, hidup di zaman para nabi-nabi, Allah yang menciptakan dunia isi dan segala isinya serta manusia satu bagian istimewa yang diciptakan di situ sudah menubuatkan yang bisa mengalahkan kuasa dosa bila ada Mesias yang diurapi oleh Allah, datang dalam rupa sesama ciptaan, sesama wajah manusia, namun tidak menanggung dosa dan tuntutan hukumnya. Maka dia menjelma, hadir ke dalam dunia dengan memperkenalkan sebagai anak Allah, untuk berdiri menanggung sebagai korban, mewakili seluruh hukuman dosa yang diperbuat umat manusia di sepanjang abad. Di atas penderitaan salib, dosa penghukumannya ditimpakan kepadanya. Allah hadir dalam penjelmaan yang tidak terbatas itu, yang roh itu, yang hologos, kekuatan sabda yang berkuasa untuk menciptakan yang tidak ada menjadi ada itu, rela turun. Do si la sol fa mi re do. Dari kemuliaan yang tidak terbatas, yang maha tinggi, yang mencipta, mau turun sama dengan ciptaan. Dia bukan sekedar manusia, dia hadir dalam penjelmaan. Allah memakai raga terbatas manusia. Dialah Yesus, dialah Kristus, dialah Tuhan Allah sendiri. Injil Yohanes pasal 1 menceritakan posisi Yesus ketika belum menjelma dalam wadah raga. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Yesus, sebelum sampai saya mengatakan Yesus, di situ disebut pada mulanya adalah firman. Dari mana kita tahu ini adalah pribadi Yesus? Ayat yang ke-14. Firman itu, firman yang disebut di ayat 1, yang sudah ada bersama dengan Allah, ya, yang turut menciptakan saat segala sesuatu belum terjadi, dia sudah ada saat dunia diciptakan, dia ada. Firman itu ayat 14 telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru katanya, inilah Dia yang kumaksud ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Padahal dalam faktanya Yesus sama Yohanes Pembaptis tua siapa? Tua Yohanes 6 bulan. Ingat peristiwa Maria dan Elisabet. Ketika Maria didatangi malaikat, ya,
engkau terpilih akan lahir Mesias, juru selamat dari kandunganmu. Maria kaget, bagaimana itu bisa terjadi? Aku masih suci, masih gadis. Lalu malaikat itu berkata, enggak ada yang mustahil bagi Allah. Lihatlah itu, saudaramu Elisabeth, hari ini bulan yang ke-6 dia mengandung. Bergegas datang ke sana Maria. Ketika ketuk-ketuk pintu Elisabeth, kandungannya melonjak. Tetapi Yohanes mengakui dalam bacaan ini tadi bahwa dia telah ada sebelum aku. Mengapa? Ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yesus itu Allah pribadi, namun menjadi manusia, diam di antara kita supaya bisa menjadi juru selamat bagi orang berdosa, memikul hukuman bagi seluruh hukuman perbuatan dosa manusia. Manusia Yesus sudah memikul menanggungnya supaya semua yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Halo Bapak Ibu dan saudara semuanya. Saya ketiban sampur ya sore hari ini. Ini bukan topik yang empuk. Ini topik yang pelajaran bukan dasar, tapi ini pelajaran untuk mereka yang dalam kedewasaan memahami bagaimana Allah yang esa itu dikenal dan disebut sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini bukan pelajaran yang tanpa kesulitan. Ini pelajaran yang menjadi isu yang tidak pernah dan belum pernah selesai sampai hari ini. Oleh karena itu, ya sepanjang mempersiapkan, ya maupun saat saya menyuarakan, tak henti-hentinya dalam hati terus minta hikmat kepada Tuhan. Berikutnya, bagaimana kita berhikmat dalam merasakan kasih Allah yang Trinitas, Sang Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu. Tidak lagi menjadi isu yang melemahkan, tetapi justru kita bisa merasa-rasakan kasih-Nya, karyanya dalam kehidupan kita. Semua dicerna, semua dipahami bukan dengan kemanusiaan kita belaka. Masuk ke kata kunci, memahami dengan hikmat karya kasih Allah Trinitas, tidak dengan kepiawaian manusiawi kita, akal budi, ilmu teologi sekalipun, tetapi harus didasari dengan sikap batin yang bobotnya hikmat Allah. Saudara dan saya akan bisa menuai, memahami bagaimana karya Allah Tritunggal itu dalam menyatakan kasih kepada umat manusia. Bila saudara mencernanya, mengenalinya dengan hikmat Tuhan. Dalam bacaan leksionari untuk bahan khotbah minggu ini, dikatakan di dalam bacaan yang bersumber dari bacaan pertama diambilkan dari Amsal pasal yang ke-8, akan saya kutipkan. Firman-Nya berkata demikian. Amsal yang ke-8. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya? Di atas tempat-tempat yang tinggi di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, di sanalah ia berdiri. Di samping pintu-pintu gerbang di depan kota, pada jalan masuk ia berseru-seru dengan nyaring. Hai para pria, kepadamulah aku berseru, kepada anak-anak manusia kutujukan suaraku. Wejangan hikmat, LAI memberi judul pada Amsal pasal 8 ini. Hanya dengan hikmat, karya kasih Allah Tritunggal itu dapat kita selami, rasakan, bahkan kita pegang sebagai dasar kita berkarya di muka bumi ini. Sedangkan hikmat tidak sama dengan kepandaian, pengetahuan. Hikmat itu
pasal 8 ayat 1 sampai 4 dari kitab Amsal tadi lahir dari sebuah peristiwa mendalam orang dengan Tuhan. Mentaati, memahami, memenuhi perintah, hikmat lahir dari peristiwa mendalam sosok pribadi manusia dengan Tuhan. Tidak menuntut dia mau muda atau sudah tua. Tidak ditentukan dia berintelektual, IQ tinggi atau orang yang biasa saja. Hikmat itu adalah relasional, hubungan mendalam, hasil hubungan mendalam seorang dengan Tuhan. Orang yang memiliki relasi yang mendalam dengan Tuhan, ya, dia akan memperoleh pengertian, pengetahuan, pengalaman, sehingga dia bisa melihat satu peristiwa kehidupan dengan sudut yang tidak sama dilihat orang yang tidak punya pengalaman dengan Tuhan. Nah, Allah Trinitas dihayati cinta kasih dan karyanya dalam hidup kita dengan hikmat. Artinya kekuatan paham kita, ya, kesanggupan kita mencerna kehadiran Allah Tritunggal dalam kehidupan itu seiring dengan perjalanan waktu hidup iman saudara dengan Tuhan. Bukan suatu pengetahuan instan, bukan juga sebuah training atau latihan yang sifatnya itu materi informatif tentang tulisan tentang Bapa, tulisan tentang Yesus atau tentang Roh Kudus. Tidak cukup itu. Tetapi bagaimana kasih Allah Tritunggal itu menjadi pengalaman yang kita hayati, yang kita alami, yang kita rasakan mendalam dalam kehidupan. Di sanalah kita akan bisa mengerti, memahami, menyelami, mengakui dengan tanpa ragu eksistensi Allah Trinitas dalam kehidupan pribadi kita. Ketidakmudahan memahami Allah Trinitas apalagi karya kasih-Nya bukan baru di dunia modern ini. Di zaman bapak-bapak gereja sedikit menyampaikan ungkapan cerita sejarah. Ada seorang penafsir bernama Arius, hidup di zaman bapak-bapak gereja, menentang keberadaan Yesus sebagai Tuhan atau sebagai Allah. Didasari dengan satu pemahaman yang tertulis dalam Amsal 8 ini tadi, bicara tentang hikmat, tapi dalam ayat yang berikutnya memberikan tulisan atau catatan seolah-olah Yesus itu bagian dari ciptaan Allah yang sulung. Dia bukan pencipta, dia bukan Allah sendiri, tetapi hanya bagian dari ciptaan sempurna. Sehingga suatu hari Yesus itu dihadirkan ke tengah dunia. Hingga antara Allah dan keberadaan Yesus Kristus, hierarki lebih tinggi keberadaan Bapa Sang Pencipta dibanding dengan Sang Putera. Ini penemu pikiran dari Arius, melahirkan paham karena beberapa orang sepakat dengan pikiran Arius, maka melahirkan satu paham namanya Arianisme. Tetapi itu mentah. Paham itu tidak berkekuatan, bahkan terbatalkan. Di mana kesaksian ketika Yesus ada di tengah bumi berkarya, menyatakan dirinya antara kesejatian sebagai manusia, tetapi juga membawa pernyataan bahwa di dalam pribadi Yesus 100% keilahiannya itu melekat. Tidak terlalu sulit mencarikan contoh keilahian Yesus. 4 hari Lazarus di dalam kubur dibangkitkan, dihidupkan. Lazarus, keluarlah. Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, ia hidup, akan hidup,
hidup walaupun ia sudah mati. Tak ada manusia yang sempurna bisa membangkitkan 4 hari orang yang sudah mati kalau tidak ada status ilahi di dalam dirinya. Sehingga menyembah Yesus sebagai pribadi Allah bukan sesuatu yang ragu, tetapi ya, amin, dia Allah pribadi. Termasuk penjelasan di dalam Injil Yohanes tadi, ikut menciptakan, berbentuk masih firman, belum menjelma menjadi manusia. Tiba waktunya, Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Bagaimana dengan keberadaan Roh Kudus sebagai Allah yang berkarya? Injil Yohanes pasal yang ke-16 ini tadi memberikan gambaran bagaimana kesatuan antara Yesus, Roh Kudus dan Allah Bapa. Ya, Roh Kudus yang disebut sebagai Parakletos penghibur, dia tidak akan bisa menghibur kalau tidak dalam kewibawaan Allah. Dia tidak akan bekerja kalau tidak membawa misi Allah. Demikian pula antara Yesus dengan Roh Kudus. Kembali kita lihat ya, Yohanes pasal 16, sekali lagi saya permisi, ini tema kita, materi kita hari ini bukan sesuatu yang ringan, tetapi sesuatu yang sulit. Ada bapak-bapak yang punya pekerjaan atau bekerja bisnis apapun. Kalau saudara meminta orang bekerja di tempat saudara mengerjakan hal yang biasa, katakan saudara kontraktor di bangunan gitu ya. Lalu itu ada tenaga yang hanya bekerjanya ngusung air atau ngusung pasir dari satu tempat ke tempat lain. Dengan orang tukang yang kerjanya itu detail, mengerjakan seponengan gitu ya. Seponeng itu sudut-sudut gini nih, saya orang bangunan jadi ngerti. Ya, kira-kira bayarnya yang bikin seponengan ini dengan yang ngusung pasir lebih mahal mana Pak Agus? Pak Agus Muria Baru ini ya. Luwih larang ndi Pak? Wah mesti lebih larang sehingga seponengan ngelus gitu ya. Kalau saudara punya peternakan, ada tenaga yang hanya nuangkan pakan, ya, ganti minuman, dengan tenaga yang bisa nyontek, bisa bikin inseminasi, ya, dan seterusnya. Yang rumit, yang sulit, yang berisiko begitu. Saudara mau bayar sama atau beda? Ya. Nah sekarang terserah saudara. Ini kita sedang bicara yang sulit-sulit ini jadinya ya. Enggak. Kembali itu hanya sebagai juk saja. Bahwa Allah Tritunggal, karyanya itu bisa kita rasakan. Karyanya itu, kasihnya itu bisa menghidupi kita. Itu bukan hanya ada di ranah perdebatan, tapi menjadi Allah yang imanen, ada dan hadir dalam kehidupan kita. Yohanes pasal yang ke-16. Ya, firman-Nya berkata demikian di ayat yang ke-14. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ini kan bundet ini kalimat ini ya. Ia itu roh penghibur, roh kebenaran yang ada di ayat 7 dan ayat 13 tadi. Yesus mengatakan dan memperkenalkan kepada para muridnya, ia roh penghibur, roh kebenaran itu akan memuliakan aku, akan memuliakan Kristus. Sebab roh penghibur, roh kebenaran itu akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku, dari Yesus. Roh Kudus dengan Yesus berkarya secara sinergis, berkarya secara harmonis. Mereka tidak saling bertentangan, mereka tidak hierarkis, tetapi mereka dalam satu kebersamaan menyatakan kasih Allah. Siapa yang berdosa, percaya kepada Yesus, tidak akan binasa. Itu kasih Allah yang besar. Itu dinyatakan tidak hanya oleh figur Kristus, tetapi dalam satu kebersamaan esa, yang artinya kekuatan relasional, statusnya sama antara Bapa, Putra dan Roh Kudus, sama-sama dalam kedudukan sebagai Allah yang ajaib, Allah yang esa, bukan Allah yang eka. Dalam bahasa aslinya yakit, artinya bilangan satu biji. Ya, esa kita, Allah kita yang Trinitas itu
dalam satu kesatuan esa, bukan satu kesatuan eka. Mereka dalam kederajatan sebagai Allah, kita menyembah Allah yang tunggal. Tetapi dalam berkarya ada Bapa yang mencipta, ada Allah Putra yang menyelamatkan dan menjadi korban tebusan manusia, ada Roh Kudus yang bekerja menjadi penghibur, penolong. Setiap orang yang sudah diselamatkan tapi masih tinggal di dunia ini perlu dijaga imannya. Inilah karya Allah Roh Kudus, menjaga, menginsafkan dari dosa, ya, menyatakan kebenaran, memberi penghiburan. Jadi Bapa, Putra, Roh Kudus adalah Allah yang tunggal, esa, dalam relasi, dalam kedudukannya sebagai Allah, tidak bertingkat dan berderajat tinggi dan rendah, menjadi satu kebersamaan, berkarya untuk satu tujuan, harmonis, berelasi karya sebagai pribadi yang esa. Berikutnya bagian aplikasi, bagaimana melalui permenungan ini dengan hikmat merasakan kasih Allah Tritunggal. Yang pertama, kita melihat gambaran kebersamaan yang tidak ternoda, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bisa menyatu dalam derajat yang sama, tidak ada rasa bersaing, tidak ada hierarki siapa memerintah dan diperintah, tetapi mereka berkarya untuk satu tujuan, penyelamatan manusia dari hukuman dosa. Aplikasi pertama merefleksikan Allah Tritunggal mengasihi saudara dan saya, mengasihi dunia ini. Mereka tidak ada friksi, membangun relasi karya yang harmoni, membangun relasi kebersamaan yang utuh, abadi. Penerapannya, mari kita menoleh bagaimana umat yang punya Allah yang begitu harmoni memberi keteladanan, umat yang punya Allah yang begitu luar biasa menjaga kebersamaan. Penerapannya, kita menoleh kehidupan. Bagaimana saudara dan saya hidup bersama dengan sesama. Bisa sesama saudara sekandung, bisa sesama saudara seiman dalam pelayanan. Masih adakah semangat, wujud, cerminan, ya, gambar proyeksi kehidupan Allah itu menghidupi nilai-nilai kebersamaan yang kita hidupi di dunia ini? Bukankah begitu ringkih ketika kita membangun yang sifatnya kebersamaan? Nggih napa nggih Bapak Ibu? Kebersamaan suami dengan istri saja tidak banyak yang bisa mewujudkan nilai kebersamaan yang tidak dengan friksi. Sementara tadi refleksi kita meneladani Allah Trinitas dengan hikmat dari pengalaman-pengalaman hidup rohani yang kita rasakan dari Dia, Bapa, Putra, dan Roh itu bekerja dengan luar biasa karib. Tidak ada selisih satu dengan yang lain, tidak ada hierarki memerintah dan diperintah, tidak ada otoriter. Walaupun mereka sama-sama berotoritas, tetapi menjadi Allah yang dalam kebersamaannya satu, esa. Bagaimana aplikasinya? Saudara dan saya sebagai penyembah Allah yang harmoni dalam karya, apakah kita bisa mengabadikan karya-karya kebersamaan tanpa noda itu di muka bumi? Damai di keluarga, suami dengan istri bisa menjadi kawan sekerja, kawan bercanda, kawan membagi kasih, anak dengan anak-anak dengan orang tua, anak-anak dengan sesama anak, kakak dengan adik, ya,
itu bisa menyatu dengan menerima inspirasi dari cerminan Allah Trinitas yang kita imani, yang kasih-Nya itu bekerja untuk kita. Jadi aplikasi dan penerapan pertama mendorong umat dengan Minggu Trinitas ini untuk bisa menjadi pribadi yang setia, yang bisa bekerja sama, yang tidak harus friksi ketika berjumpa dengan rekan kerja, sahabat, keluarga yang membersamai hidup saudara dan saya. Amin. Cerminannya dari kekuatan, teladan Allah yang esa dalam relasional, tidak ada friksi sampai keabadian. Tidak ada menonjolkan satu dengan yang lain. Wah, Yesus lebih dibanding dengan Roh Kudus. Oh, Roh Kudus luar biasa dibanding dengan Allah Bapa. Tidak. Mereka dalam keesaan membangun relasi karya yang tanpa cacat dan celah, friksi, gesekan ataupun merendahkan satu dengan yang lain. Yang kedua, ada berapa Pak? Tidak banyak, 3 saja ya. Nanti kalau sudah 3 berarti terakhir terus amin. Ini nyicil 1. Walah 1 sampai ke 3 itu masih berapa lama Pak? Ya selama-lamanya ini ya. Tidak menjadi satu bilangan, tetapi satu kesatuan relasi. Bisa bekerja sama, saling kuat, saling utuh, tidak konflik. Ya. Lalu yang kedua, belajar dari harmoni karya antar pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mereka berkarya segmentasi penciptaan, segmentasi karya penyelamatan untuk Allah Anak, ya, segmentasi karya pemeliharaan, mereka yang sudah percaya kepada Anak, yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, tapi masih hidup di dunia, perlu dipelihara, perlu dihibur karena dunia masih kadang melukai hati, mengecewakan, membuat terancam. Mereka berkarya bersama-sama, ada harmoni. Pelajaran aplikasi yang kedua, ketika saudara dipertemukan dengan orang lain, dengan sesama jemaat, sesama orang beriman, harus meninggalkan karya-karya yang mendatangkan keluhuran kemanfaatan. Sama seperti perjumpaan Bapa, Putra, Roh Kudus dalam keesaannya. Tidak ada perjumpaan mereka itu meninggalkan cerita yang mengecewakan. Tidak ada yang kisahnya the end. Semua selalu happy end. Ayo Bapak Ibu, kalau hari ini diizinkan ketemu di gereja khususnya, menjadi sesama teman berkarya dalam pelayanan, wujudkan, hadirkan karya-karya seperti keesaan Bapa, Putra, dan Roh Kudus sebagai Allah Trinitas yang bekerja mengasihi kita ini. Kita sudah dikasihi dengan cara yang unik oleh pribadi keilahian masing-masing, tetapi menghasilkan karya yang bobot dan isinya itu kemuliaan. Aplikasi kedua, orang Kristen kalau ketemu dengan sesama saudara seiman, harusnya menghasilkan karya, bukan menghasilkan perpecahan, permusuhan, atau perselisihan. Ini betul-betul menjadi sebuah refleksi pengajaran. Hikmat bisa memahami Allah yang unik itu dan bisa mengaplikasikan menjadi dorongan cerminan kehidupan baru kita. Yang ketiga dan yang terakhir, relasionalnya sama, karyanya beda-beda, tetapi menghasilkan atau mencapai tujuan mulia yang sama. Ya, tidak untuk satu dengan yang lain, tidak untuk merendahkan, tidak untuk menguasai, tidak untuk meninggikan, tetapi untuk menyatukan karya keselamatan, karya luhur Allah. Refleksi yang ketiga dan penerapan yang ketiga, buatlah visi, cita-cita dalam kehidupan bersama keluarga, dalam kehidupan bersama di gereja, itu goal-goal capaian luhur. Jangan energi berkeluarga, energi bergereja kita, hidup bersama sebagai umat Tuhan, bersekutu yang dicapai dari tahun ke tahun
hanya capaian-capaian yang biasa. Tapi rancangkan capaian-capaian yang luhur. Disertai poin 1 tadi, kebersamaan yang harmoni tanpa friksi. Poin 2 tadi, kalau bersama harus berkarya yang baik. Poin ketiga, diisi dengan goal, visi. Ketika kita bersama, yuk kita bicara sesuatu, kita merancangkan sesuatu untuk mencapai capaian-capaian terbaik dalam kehidupan ini. Bukan bertemu rapat guru ngerampung ke hal-hal yang sifatnya salah paham, selisih pendapat dan seterusnya. Tapi perjumpaan orang-orang beriman ini bisalah menghadirkan seperti inspirasinya perjumpaan Bapa, Putra, Roh Kudus. Punya goal akhir bekerja di muka bumi, yaitu keselamatan bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya. Semoga hikmat Allah turun atas saudara. Semoga saudara dituntun memiliki Allah Trinitas ini dan bisa merasa-rasakan dalam kehidupan, bahkan menjadi inspirasi di tengah keluarga, di tengah gereja, di tengah tempat saudara berusaha bekerja sama dengan orang lain, bekerja sama dengan harmoni tanpa friksi, bertemu orang melahirkan karya-karya yang luhur, bertemu berjumpa dengan orang punya cita-cita capaian terbaik di setiap pertemuan saudara, sehingga di bumi ini kita bisa tinggal seperti di dalam surga. Allah Trinitas memberkati hidup saudara semua. Amin. Mari saudara masuk dalam permenungan secara pribadi saat teduh.